Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kita sama hormati, kita banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Manis rasanya sebuah nanas, lalu minum dengan air hangat. Benar-benar kita salut kepada Bapak Kepala Dinas, dekat pensiun masih semangat. Saya hormati, saya banggakan rekan saya, sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam, sahabat saya sejak dari dulunya, Pak Mursal. Jalan sore membawa anak, sangat dingin, leher bersal. Terima kasih kepada Pak Kemenak yang hari ini diwakili oleh Pak Mursal. Saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Kecamatan Ampe Angke, Pak KUA, yang kedua-duanya pada saat ini diwakili oleh Pak Datuk, teman saya juga, katanya sudah berhijrah dari Lubuk Basung ke Ampat Angke. Selamatlah, hijrah dekat namanya itu. Indah bulunya bulu pelatuk, kemudian bulu pelatuk dikasih tauan. Kita terima kasih kepada Pak Datuk karena mewakili Pak KUA dan Pak Camat. Saya hormati, saya banggakan dan istimewa tentunya, yaitu beliau Ketua Guru-Guru Agama. Siapa tahu kalau tidak Pak Guslim. Itulah orang yang berulah dan berperangai sehingga saya hadir di tempat ini. Indonesia mayoritas Muslim, Islam di mana-mana cukup menggema. Terima kasih kepada Pak Guslim sebagai Ketua Guru Agama. Semuanya saya hormati, saya banggakan, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas di hadapan saya adalah para murabbi, para pendidik, sebagai orang-orang yang dituju oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menanam investasi di masa depan, yaitu menyiapkan anak-anak kita sebagai pemimpin-pemimpin negeri kita di masa yang akan datang. Saya hormati dan saya banggakan, rahimakumullah. Hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disepakati, rencana yang sudah dibuat, kita berkumpul ialah untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang pernah terjadi di pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak awal tadi saya lihat semuanya apik, semuanya khusyuk, semuanya sehat, semuanya ceria dan gembira. Adalah sangat wajar jika semuanya kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud rasa syukur kita. Karena kalau tidaklah karena rahmat dan karunia Allah hari ini,
saya yakin kita tidak akan hadir seperti ini. Tapi yang paling kita syukuri lagi adalah kita hadir hari ini oleh Pak Kepala Dinas juga tadi disebutkan, Pak Kemenak juga disebutkan, ini bukan sembarang pertemuan. Karena khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik waktu adalah waktu menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah tujuan untuk menuntut ilmu, maka orang itu dipandang fi sabilillahi, pada fi sabilillah sama dengan berjuang menegakkan agama Allah, hatta yarja, sampai yang bersangkutan kembali ke rumah. Mana tahu antara dari rumah tadi sampai ke rumah nantinya ada yang dipanggil oleh Allah. Tidak usah gelisah dan resah, karena kita akan dicatat sebagai seorang yang syahid di sisinya, karena kita meninggal dalam fi sabilillah. Mana tahu begitu. Maka sekali lagi kita mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu menuntut ilmu yang hukumnya sama dengan jihad fisabilillah ini akan lebih enak dan lezat jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, penuh perhatian, khusyuk, dan tentu mencatat yang patut dicatat. Tetapi tentu kurang asik dan kurang enak jika dibaringin dengan tidur-tidur ayam. Karena salah satu solusi untuk tenang itu adalah tidur. Tapi hari ini kita tidak tidur, tapi kita memperhatikan apa yang sedang kita hadapi. Selaku umat Muhammad yang mencintainya, dan kita sangat rindu bertemu dengan Rasulullah, dan itu tidak akan mungkin terjadi, maka lampiaskanlah rasa kerinduan kita itu dengan mengikuti segala sunnahnya. Untuk itu mari kita berselawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya dari tadi sudah berpikir dari mana harus saya mulai. Akhirnya saya menemukan satu tempat berpijak untuk memulai. Kalaulah seandainya seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah itu hidup sampai hari ini, jumlah mereka sangat banyak, ada 124.000 orang. Tapi wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa minhum lam naqsus. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Ternyata yang diceritakan itu hanya 25 orang, dan yang tidak diceritakan lebih banyak lagi. Kalaulah seluruh nabi dan rasul itu hidup sampai hari ini, saya sangat yakin, hakul yakin, mereka semua akan berkumpul bersama dan mengadakan unjuk rasa menuntut kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuntutannya hanya satu saja, ya Allah, kenapa hanya Muhammad yang kau Isra Mi'rajkan? Kenapa kami tidak pernah diberikan kesempatan untuk berisra Mi'raj itu? Nah, Bapak Ibu hadirin, kita mulai dari sini. Kalaulah seandainya mereka menuntut kepada Allah, Allah pasti menjawab, saya tidak mengisra mi'rajkan kalian karena kalian belum butuh untuk itu, karena kalian belum hajat untuk itu. Dan kenapa saya hanya mengisra mi'rajkan Muhammad saja? Karena Muhammad sudah sangat butuh dan hajat untuk itu. Kita kupas dan kita coba bahas kenapa demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu di antara ciri kehidupan manusia mulai dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Pertama, manusia itu kelihatannya makin lama makin cerdas. Jadi makin lama itu aku makin cerdas.
Itu salah satu ciri kehidupan manusia. Dan ini terbukti di lapangan, terutama lagi kita sebagai tenaga pendidik, guru-guru, kita betul-betul merasakan. Ada yang sudah mengajar 10 tahun, ada yang sudah mengajar 15 tahun, mungkin hanya 5 tahun saja. Kita bisa membedakan tingkat kecerdasan siswa kita, murid kita. Umpamanya kita ambil kelas 5 SD saja. Bandingkan tingkat kecerdasan anak-anak kita 10 tahun yang lalu kelas 5 SD dengan kelas 5 SD hari ini. Tingkat kecerdasannya. Pasti kita sepakat mengatakan anak-anak kita hari ini kecerdasannya jauh lebih tinggi. Jadi anak awak ini dibanding anak awak 5 tahun yang lalu. Apalagi dibandingkan dengan kita. Kita masih bisa untuk mereview, kita ingat bagaimana tingkat kecerdasan kita tamat sekolah dasar dulu dibandingkan dengan anak kita tamat sekolah dasar hari ini. Itu pasti tingkat kecerdasannya berbeda. Saya tahun 80-an oleh orang tua dari kampung diantarkan ke Padang Panjang, melanjutkan pendidikan ke Tawalid Padang Panjang. Diantarkan oleh orang tua. Itu ada 1 minggu menangis terus, siang malam menangis. Apa ditangiskan? Di dalam benak ini teringat itu baru ingatan kita waktu itu. Masa kan anak gak dijemput? Tapi alangkah takutnya, alangkah bodohnya kita waktu itu. Nah hari ini anak kita tidak demikian. Di samping rumah saya itu ada tetangga, anaknya di MI, baru kelas 4, SD kelas 4. Kebetulan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Sekali waktu anaknya hilang tidak pulang, sudah jam 4 sore. Nangis ke rumah saya. Buya, katanya, sian anak saya nggak pulang-pulang dari tadi, padahal teman-temannya sudah pada pulang. Terus sudah diselidiki, sudah ada tempat temannya 3 sudah dicari ke situ, tidak ada. Waduh, kemana ini anak? Terus bagaimana? Kalau Ustaz payah nanya kau tahu Ustaz payah mencari anak. Oke, terus kami ke Melalo karena ada rumah gurunya di Melalo. Tidak ada. Palikor Pasar Rabah ada rumah gurunya, tidak ada. Balik lagi pulang, sudah jam 6 kurang seperempat. Tahu-tahu telepon berbunyi. Pak Yan, mungkin ini yang nelpon dah. Diangkat, ternyata dia, ayah, adik ini di Padang ya. Mangan di Padang nak. Tadi pulang sekolah, tadi kan ada taksi yang pernah awak naik itu, ini kan tahu Jo ya. Naik saya tahu naik, saya di situ lah. Jadi makin nih, sampai etek, mangan ke Padang, besok akan libur ya. Apa caranya kata PT, bahas ya taksi, wasuruh saya tek bayar aja. Masya Allah. Bila pulang nak, hari Jumat saya pulang ya. Apa saya taksi? Kalau tak ada dia, pikir tek itu ayah bayar di rumah aja. Artinya apa? Cerdas. Jadi nampak betul, itu salah satu contoh saja kita kemukakan, banyak lagi contoh-contoh yang lain, memang tingkat kecerdasan kita itu bertambah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, secara umum dalam segala sisi kehidupan memang demikian adanya. Hari ini jarak tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena alat transportasi kita sudah begitu canggih. Itu menandakan kehidupan kita bertambah maju. Tingkat kecerdasan manusia itu bertambah tinggi. Tahun 40-an berangkat ke Mekah itu 1 tahun. Kemudian berkembang 6 bulan. Terus 3 bulan. Hari ini berapa hari kita ke Mekah? Saya terinspirasi Pak Kepala Dinas, insya Allah berangkat tahun ini ya Pak ya. Amin. Sekarang 40 hari. Itu menandakan bahwa makin maju. Bahkan kalau nanti memang Pak Kepala Dinas bernasib, di tahun 2024 ini akan ada pesawat, mudah-mudahan sudah beroperasi, buatan Jerman,
Itu dari BIM, dari Padang ke Jeddah cuma 4 jam. Arasailah tuh. Kalau memang itu terbukti dan terrealisasi di tengah-tengah kehidupan, maka akan muncul apa yang menjadi ocehan selama ini. Minum pagi di Bukit Tinggi, baju mek di Makkah. Pas mau berangkat ke Makkah, Pak Kepala Dinas bilang ke saya, Ustadz nanti kan ngaji di Tanjung Alam. Ya saya balik lagi, saya bilang. Kalau sudah demikian cepatnya pesawat, ya tidak ada yang mustahil. Begitu. Anak-anak kita di ITB itu sudah berhasil melalui laboratorium pertaniannya menciptakan, sehingga hari ini sudah ada padi yang umurnya 150 hari. Tidak 3 bulan lagi. Tapi belum diedaran karena hasilnya belum begitu maksimal. Besok 6 bulan, seperti 3 bulan, ini 150 hari lagi. Coba bayangkan. Itu perkembang ilmu pengetahuan, tingkat kecerdasan manusia itu bertambah. Saya yakin kalau sudah ada padi 150 hari akan terus diselidiki. Ada padi 75 hari lah. Akan terus diselidiki. Ada padi sebulan lah. Akan terus diselidiki. Ditanam hari Minggu, hari Jumatnya bila. Ada seperti itu. Begitu perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Di bidang informasi, komunikasi, itu tidak ada lagi batas di dunia ini. Dimanapun kita berada, ada beberapa orang teman-teman kita yang pergi umroh hari ini, tiap hari ngomong sama kita. Bukan hanya sekedar suara, tapi bisa video call. Bahannya di situ nampak bahwa ada siku teramati oleh dia. Itu artinya kemajuan manusia yang tak terbatas. Mungkin cukup di situ saja. Yang kita ambil poinnya begini. Kalau memang manusia itu tidak dapat ditolak, makin lama makin cerdas sesuai dengan perkembangannya. Cilako manusia yang paling makin cerdas kok. Manusia tuh makin jadi, makin sulit diatur. Jadi sekarang Bapak Ibu jadi guru agak sulit mengatur murid-murid, ya wajar saja. Makin jadi, makin sulit diatur. Kalau dulu ke belakang makin modok, makin gampang diatur. Makanya sampai ke kudo jok kabau bak nyawa saya. Kan masih ada bendi ya, antara Baso, Jogo Bukit Tinggi kan masih ada bendi, walaupun hanya untuk wisata saja. Kalau dulu banyak itu di Bukit Tinggi, banyak. Sekali dari Pasar Banto ke Pasar Teh, kudo jo demairi. 2 kali kudo je demairi. Sampai 6 kali masih kudo je baru. Untung saja, karena kudonya bodoh. Coba kalau kudanya cerdik, nang ketujuh mungkin ngecek kudo apa usia. Kalau nang ketujuh ada keadaan angku miri ini lagi. Tapi oleh karena dia sangat bodoh, dia tidak apa-apa. Jadi makin bodoh makin mudah mengaturnya, makin cerdik makin sulit diatur. Nah sekarang saya berikan analogi seperti itu dan saya wujudkan dalam pertanyaan. Umat terakhir umat siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia makin lama makin cerdas. Pertanyaannya, lalu umat siapakah yang paling cerdas? Umat Muhammad. Maka mengatur umat Muhammad jauh lebih sulit, lebih rumit ketimbang umat-umat sebelumnya. Jadi kini kalau banyak tingkah, banyak perangai, wajar. Karena jadi iyo nandinya lalu nanti awal. Oleh karena umat Muhammad itu adalah umat yang paling cerdas, paling sulit mengaturnya. Memang benar. Itu fakta di lapangan, sangat sulit diatur hari ini umat Muhammad. Bahkan ada kesan makin diajar, makin kurang ajarnya. Kenapa makin diajar, makin kurang ajarnya? Cobalah pandang jauh, wak layangkan pandang dake waktu kiakan. Pencuri-pencuri kelas kakap hari ini, orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar.
Beberapa orang jumlah mereka yang di tengah-tengah kehidupan koruptor, bukan hanya menjual barang, tapi menjual orang. Tidak ada yang tamat SD kecuali sarjana semua itu. Kok makin pintar makin bodoh, makin ditambah ajarnya makin kurang. Siapa itu? Mayoritas adalah umat Muhammad. Lebih dari 400 kepala daerah sampai dari Sabang sampai Merauke dan Penjaro gini. Kepala daerah malu tidak bisa lepas daerah tidak tamat SD. Kemudian anggota legislatif, anggota dewan banyak yang kena penjara. Begini ada dikajar. Ada beberapa orang yang balihonya sudah naik turun lagi. Kenapa? Karena masa bebas setelah penjaranya belum cukup, dibatalkan KPU balik. Kenapa itu terjadi? Karena berbuat salah. Kan dia sudah pintar. Ternyata kepintaran tidak menjamin tidak berbuat salah. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu hadirin sekalian, makin pintar kalau berbuat salah, maka bobot kejahatan yang ia hasilkan makin berbahaya pula. Kalau orang bodoh mencilok, paling jadi sasaran ayam, trompa di mensaji. Itu pun setelah curi ayam 1 ekor, naik ke teloteng 3 hari tidak turun. Lapayah hansip polisi mencari jawab binsar, tidak susur. Manggil ngari letiang krek rupa letiang. Mangang tak turun-turun. Takui tangko berkodensi, tangko rekoda babinsa. Tapi kalau orang pintar mencuri, orang dicuri, orang dibunuh, ya galak-galak sih. Biasa-biasa saja. Jadi kalau makin pintar berbuat jahat, maka bobot kejahatannya makin berbahaya. Ratusan kapal penangkap ikan dibenamkan oleh Ibu Susi. Betul tidak? Itu sekali cilam tu ikan 2 ton yang bawa lari. Bisa isu orang mencuri ikan sekali kilo, cie panjangnya, larinya, sekue ikan orang hilang. Jadi kalau pintar berbuat jahat, berbahaya. Pakai tasdih itu berbahaya. Itulah yang diatur oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang betul-betul pintar sangat sulit mengaturnya. Oleh karena itu kemampuan Nabi Muhammad tidak boleh sedang-sedang saja. Kemampuan Nabi Muhammad harus lebih dari nabi-nabi sebelumnya. Ke situ baiknya. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia adalah paling bungsu dari deretan nomor, tapi paling pintar dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena umat yang akan dihadapinya juga pintar. Makanya yang memimpin Indonesia hari harus orang pintar juga. Karena yang mau dipimpinnya adalah guru-guru agama seagam. Bapak Ibu hadirin sekalian, benarkah Nabi Muhammad itu pintar? Ya benarlah. Ada kita baca Nabi Adam alaihi salam itu nabi jika dideretkan maka tingkat intelijensia kemampuan otaknya jauh di bawah Nabi Muhammad. Karena nabi pertama. Terus makin lama makin pintar, makin lama makin pintar. Kepintaran tertinggi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad lah yang berhak diangkat menjadi ketua dan pimpinan seluruh nabi. Khatamul Anbiya wa Imamur Rusul. Penutup segala nabi, tetapi imam untuk seluruh rasul. Di sini sudah mulai ada dikutip Bapak Ibu. Sehingga kriteria pertama untuk dipilih menjadi pemimpin, kriteria pertamanya adalah pintar. Kepintaran. Nabi Muhammad pilihan Allah jatuh kepadanya karena dia adalah nabi yang memang disengaja untuk itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu pintar? Karena memang surplus Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Saya akan ajukan pertanyaan yang saya yakin jawabannya sudah pasti tahu. Berapa buahkah kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Pertama, Zabur kepada Nabi
Daud. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kepada Nabi Isa. Yang terakhir, yang keempat, kepada Nabi. Satu kitab dengan kitab berikutnya tidaklah mungkin bertentangan. Dia kronologis. Nah, sekarang ada dua istilah. Ibu dan bapak sudah mengajarkan. Apakah beda Nabi dengan Rasul? Ya, saya yakin jawaban pertamanya adalah itu. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, tidak wajib menyampaikan. Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, wajib untuk menyampaikan. Itu yang kita ajarkan semenjak dari dulu, dan itu tidaklah salah. Hanyalah itu untuk anak SD. Untuk kita nggak itu lagi. Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Itu tidak salah, 100 itu. Tapi untuk anak-anak kita SD SMP bolehlah. Namun untuk kita tidak itu lagi. Rasul adalah utusan Allah yang oleh Allah diberikan kitab dan diberikan tambahan baru untuk disampaikan kepada manusia. Itu Rasul. Utusan Allah yang diberikan kitab dan diberikan tambahan baru untuk diwajibkan menyampaikan kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi adalah utusan Allah yang hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya. Jadi Nabi hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya, tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Sementara Rasul di samping melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya, diberikan tambahan baru. Makanya Al-Quran adalah penyempurnaan dari Injil. Injil adalah penyempurnaan dari Taurat. Taurat adalah penyempurnaan dari Zabur. Isinya tidak ada yang bertentangan. Maka kitab yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Al-Yawma akmaltu lakum. Hari ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah. Up to date, cocok, pas untuk manusia sampai hari kiamat. Itu beda Nabi dan Rasul. Nah, Muhammad SAW adalah Rasul. Maka Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan membawa tambahan baru. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam Al-Quran pasti ada di dalam Injil. Apa yang ada di dalam Injil pasti ada di dalam Al-Quran, dan seluruh yang ada dalam Quran belum tentu ada dalam Injil, dan begitulah seterusnya. Karena dia ada menyempurnakan. Maka yang paling sempurna itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, ternyata Bapak Ibu, Allah memandang untuk lebih menjadikan Rasul Muhammad SAW itu berkemampuan untuk menghadapi umat yang serba-serbi sampai akhir zaman. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi perlu tambahan pendidikan. Itu namanya pendidikan jabatan, pendidikan penjenjangan, pendidikan yang diberikan kepada Nabi Muhammad khusus, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pendidikan itu bernama Isra dan Mi'raj. Kama Nabi diutus pediklat kalani. Nah, itu istilahnya itu. Jadi kalau ada awak kok kepala dinas, kok kepala bagian, kok kepala tondak berkepala bagai pediklat ke Jakarta, alun manga-manga juk kilat Nabi Muhammad. Pediklat awak ke Surabaya, alun manga-manga juk diklat Nabi Muhammad. Kalau kami jawab Pak Kepala Dinas, ya Surabaya lah, ke Jakarta lah. Rupun tak manga-manga Pak, dibanding jadi diklat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diklatnya kemana? Ke langit. Malah ada di langit yang ke-7 itu namanya Mustawa. Disitulah tempatnya. Dan guru narasumbernya tidak lu tanggung-tanggung. Jadi itu adalah satu yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menambah kemampuan Nabi.
agar betul-betul mampu menghadapi umat yang serba-serbi. Ini dasar kita apa? Nah, begini Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu kan periodenya terbagi dua, Ibu Bapak. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah.